Halo, Assalamualaikum para bikers dan teman-teman semua. Salam sehat bagi kita semua. Setelah saya menceritakan perjalanan dengan bis Juragan 99 pada vlog sebelumnya, yaitu di vlog 019, maka sekarang saatnya saya menceritakan perjalanan saya selama di Malang dan Bromo. Mari kita simak sama-sama bagaimana menariknya Malang dan Bromo. Selamat menikmati guys. Oke, kondisinya masih oke dan udah dibantu naikin, sekarang tinggal turunin. Oke, kita lihat ya. Uri aja dong. Jangan kon. Mundur. Sana. Maybe it's 'cause it's not enough. Berhasil. Mantap. Oke, setelah 14 jam dari Jakarta nih guys, akhirnya saya ngegas juga pakai motor di kota Malang dan kita touchdown. Ya, ini digambar adalah alun-alun kota Malang. Dan rencananya malam ini saya tidak bermalam di kota Malang. Jadi saya memutuskan untuk menginap di kota Batu langsung. Kota Batu sendiri berjarak kurang lebih 1 jam lah. Kilometernya saya lupa. Tapi 1 jam. Ya anggaplah sekitar 35 kilometer gitu ya. Kira-kira segituan. Jadi malam ini ya inilah potret kota Malang. Udah kayak kota Jakarta juga ya, never die. Dan cukup menarik sebenarnya, saya pengen mampir-mampir, cuma kayak badan udah kerasa nggak enak dan udah sangat capek banget. Jadi saya memutuskan untuk langsung pergi ke Batu, Malang. Dan rencananya kenapa di Batu? Karena besok itu rencananya saya sama sepupu saya ketemuan dan kita akan menuju ke Museum Angkut yang ada di Kota Batu. Jadi sepupu saya ini pakai mobil dari Jakarta dan Jogja gitu ya. Dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Malang dan memang kami sudah janjian. Nah, ini ada spanduk-spanduk guys mengenai tragedi yang ada di Kanjuruhan, tapi mungkin nanti saya cerita nanti ya tentang ini. Ya beginilah suasana malam yang ada di kota Malang teman-teman, dan saya bergegas menuju ke penginapan ya yang ada di kota Batu. Oke, rasanya sendiri sangat mudah ya untuk meloading dan unloading motornya di Juragan 99, dan agak sedikit ada satu sensasi yang berbeda. Biasanya saya ngegas dari Jakarta gitu kemana, dan kali ini melakukan towing dan beserta dengan penumpang. Wah, cukup nyaman sebenarnya, dan mungkin ini jadi alternatif buat teman-teman yang memang mau banget nih jalan-jalan keliling-keliling Jawa mungkin khususnya, tapi mungkin takut capek gitu ya, mungkin bisa menggunakan jasanya bis-bis towing ya. Dan perjalanan sendiri cukup enak. Nah, ini saya sudah hampir sampai guys, dan sampai ketemu besok. Saya istirahat dulu ya guys. Bye. Halo ya, good morning. Ya, kembali lagi, kalau orang travel sendirian emang musuhnya itu temen ngomongnya tuh kamera. Oke, sekarang saya udah di satu penginapan saya. Ini hari kedua ya. Setelah dari kemarin saya turun di Malang, Klojen, habis itu saya langsung ngegas ke Malang. Ternyata deket banget. Ini cuma setengah jam, cuma karena saya kemarin makan dulu, jadi banyak ya aktivitasnya. Nah, sekarang kita udah ada di hotel dan begini suasananya. Ini tempat sarapannya nih. Tapi tadi karena puasa, jadi mereka jatuhnya sahur. Nah, ini dia. Emang agak nempel sama pemukiman warga ya, tapi in total cukup proper. Dan di belakang sana nah, itu ada gunung gede banget, cuman nggak kelihatan nih apa ya. Di sini kealingan pohon.
Jadi kira-kira itu. Dan di hari kedua ini nggak biasa naik bis disemprot AC kali ya, kesemprotnya angin aja, malah agak pilek. Tapi ya minum UC 1000 deh nanti. Nah ini kondisi motornya. Nah, sedikit pemandangan nih. Jadi dari parkiran sini kita bisa lihat gini nih, tipis-tipis gunung. Ya, Gunung Kawi. Kalau menurut teman-teman, Gunung Kawi guys. Nah itu pintu masuknya, semalam saya dari sana. Nah saya nggak tahu ini ada apa ya. Ya, jadi segitu dulu visit hotelnya. Kita balik lagi ke kamar deh. Siap-siap mau ngopi di atas-atas dan saya mau nge-explore. Kita siap-siap dulu deh mandi. Setelah saya bangun pagi dan jalan-jalan sedikit di sekitaran hotel saya, akhirnya tiba saatnya untuk menuju ke daerah Batu, kota Batu, mengeksplor kota Batu. Jadi ada Coffee Paulo di situ yang saya pengen kunjungi bersama dengan sepupu saya. Jadi tempat saya menginap ini nggak terlalu jauh sebenarnya sama Museum Angkut. Tapi berhubung memang Museum Angkutnya juga bukanya siang dan kita janjian memang sekitar jam 12-an gitu ya. Jadi sepertinya lebih enak kita nge-explore dulu nih. Nah ini adalah Cafe Paulo. Ya tempatnya bagus ya. Jadi kayak di Sentul sebenarnya. Cuman Sentul tuh panas. Kalau ini enaknya dingin. Nah sebenarnya ada insiden di sini. Parkiran motornya guys. Jadi ya kalau teman-teman denger juga ya, saya kan nanya nih motornya di mana, ini buka jam berapa, tiba-tiba disuruh parkir luar guys. Dan nah ini sebelum jatuh nih ya, jadi jatuhnya pas saya balik dari arah Paulonya gitu. Ya gitulah guys, hehe. Kita ketemu sepupu saya dulu kalau gitu, yes. 15 menit. Gimana Ken? Mantap, kita lagi ada di Paulo ya. Paulo. Oke, setelah sampai Batu Malang, saya ketemu sama sepupu saya nih. Hai guys. Mereka naik mobil, saya naik motor, ketemuannya di Batu. Kerajinan ya. Dan kita lagi ada di Cafe Paulo, pemandangannya kayak gitu. Ya bagus dan udaranya sejuk, nggak kayak Sentul panas. Jadi oke. Kita explore terus ya Batu sebelum nanti ke Museum Angkut. Bye. Oke. Kita masih ada di Palau guys. Ini juga banyak sekali orang. Tadi yang aku bilang. Nih. Dan juga kalian hebat yang sudah menemukan saya. Saya sini ada YouTuber guys. Beneran, ayo kita membuktikan ya guys di YouTube. Let's go. Sungguh ada-ada aja emang tingkah laku ponakan saya ini nih guys. Pinter banget sih di depan kamera, dia nggak takut dan wah luar biasa anak SD kayak gini. Oke, dari Paulo akhirnya tiba saatnya saya sama sepupu saya menuju ke Museum Angkut yang nggak jauh dari tempat kami nongkrong tadi ya, dari Cafe Paulo. Nah di sebelah kiri saya ini ada Jatim Park nih teman-teman. Di Jatim Park juga ada di kawasan ini. Nah cuma memang mungkin kalau ada yang tahu boleh kasih komentar ya. Jatim Park tuh ada 1, 2, 3, 4 gitu kalau nggak salah. Ada nggak 1 gitu. Saya pikir kan tadi cuma 1.
ternyata nggak ada banyak. Dan ini dalam perjalanan sama sepupu saya menuju ke Museum Angkut. Di dalam nanti teman-teman sebenarnya ada beberapa bakal saya skip ya. Sebenarnya udah banyak banget yang saya pengen ceritain di Museum Angkut, tapi sepertinya waktunya nggak cukup. Nah itu sebelah kiri tuh udah Museum Angkut, itu ceritanya kapal Apollo atau kapal ulang-alik tuh, guys. Ya, jadi adanya di sini nih, di sebelah kiri kita ini. Nah, jadi seperti apa keseruannya di dalam ya, sebisa mungkin saya menampilkan yang seru-seru gitu ya, terutama untuk yang atraksi mobil. Oke, kita saksikan sama-sama. Silakan tekan tombol hijau atau tekan kartu Anda. Karena show ini, saya menunda keberangkatan ke Bromo. Kayak gimana show-nya? Saksikan terus. Mantap. Asik banget ya. Beserta pengunjung yang pertama ya. Lah terus lu? Kalau dia panggil Mr. Kisuka. Yang buat. Yang sudah ya. Selamat yang pengunjung kedua, pengunjung keempat dari Jakarta. Wow, empat pengunjung ya orang-orang. Gimana Bu? I'm here only because your stare won't ever let me go. I'm here only because I'm aware with you is better than all alone. Oh, 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 say what you're dying to say. No, 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 no. Oh, oh, tonight we're stars, but we'll fade away. Go on and light me up. Oh, go on and light me up while we're golden. Come on and light me up. Oh, come on and light me up before we. I'm not trying to hear only, but I just do it out. We don't care what. Oke, sudah nonton atraksi, sudah ngeliat-ngeliat koleksi yang ada di dalam Museum Angkut. Nilai edukasinya cukup besar ya. Jadi ada banyak di dalam tuh mobil-mobil tua tahun-tahun 70, 60. Bahkan ada beberapa mobil lebih tua dari tahun 50 gitu, 40 ke atas gitu. Ya, dan saat ini saya menuju Malang kembali. Nah ini ada stasiun kereta api yang baru di Malang. Sorry, ini yang lama. Jadi ya disinilah saya bermalam. Dan ada insiden kecil saya mau cerita. Sakit. Saya jadi nginep di Malang jadi satu malam. Gini ceritanya. Oke, berjumpa lagi dari hari ke berapa? 3. Ya sedikit ada yang pengen saya ceritain. Pas nyampe kemarin dan kita muter-muter di Museum Angkut. Makasih Bu. Ada makanan by the way. Saya agak sakit ternyata. Jadi kayaknya kurang makan dan kurang istirahat. Jadi
harusnya sekarang udah ada di Bromo, cuma belum nyampe karena sakit ya. Tapi setelah minum obat dan istirahat yang banyak gitu, saya kemarin nggak kemana-mana lah, tidur terus, akhirnya bisa beres. Dan cukup sulit ya di awal puasa ini mencari makanan khas yang tetap buka gitu. Dan untungnya masih ada dan kita mau menyantap makanannya. Terima kasih teman-teman. Wah, ini dia. Mantap banget. Namanya rawon berintik. Oke, saya makan dulu. Bye. Will never be good enough, and even if it was, we just mess it up. 'Cause we already lost, addicted to the ride. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. Oke, setelah dari Malang saya makan rawon, saya akhirnya bergegas menuju ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Aduh, kali ini saya ngajak teman-teman perginya lewat jalur Gubuk Klakah dulu ya. Nah, ini jalur Gubuk Klakah. Jadi jalur Gubuk Klakah ini adalah jalan terpendek dari Malang menuju Bromo. Tapi perlu teman-teman tahu, di Bromo itu tempat dan lokasinya ternyata tidak nyambung sama sekali. Jadi teman-teman kalau yang bawa mobil, saya saranin betul-betul harus tahu ya tempat lokasi yang mau dituju di mana. Kayak contohnya gini, saya sekarang lewat Gubuk Klakah dan nanti akan tembus ke Bromo 360 Hillside. Itu nggak bakalan bisa naik mobil kalau teman-teman munculnya atau pakai jalannya lewat Probolinggo, karena harus nyebrang lautan pasir, kecuali teman-teman sewa mobil jeep, karena mobil pribadi tidak diperkenankan untuk menerobos ya lautan pasir. Kalau nggak kasusnya bisa jadi kayak Mario Dandi nih diolok-olok netizen nanti. Jadi sekarang udah lebih ketat ya, jadi nggak boleh. Nah, kalau motor itu masih boleh. Saya nggak ngerti juga alasannya apa, mungkin pelestarian lingkungan ya, karena mungkin dinilai kalau motor tuh nggak terlalu merusak lah, begitu kira-kira. Mungkin ya, saya nggak tahu. Nah, jadi kali ini saya ngajak temen-temen lewat Gubuk Klakah temen-temen. Nah, yang tadi tuh baru lewat itu ada cobaan pelangi, ada cobaan bidadari, ada cobaan trisula. Waduh, banyak banget lah cobaan tuh air terjun guys. Jadi lewat sini tuh mantep banget lah. Nah, orang bilangnya ini jalur ini adalah jalur pos Jemplang. Jadi nanti ada posko terakhir titik yang bisa dilalui kalau mau ke Bromo kalau mau pakai mobil pribadi adalah Bromo Hillside nanti. Jadi kesananya udah nggak bisa lagi. Dan teman-teman bisa lihat kanan kirinya, aduh gile ini pemandangan sih. Saya nggak tahu deh seberapa bisa gambar saya nangkep gambar saya bisa nangkep alam yang begitu begitu bagus deh. Aduh, luar biasa banget deh. Dan saya juga nggak tahu ya, ini memang sepertinya cuacanya juga lagi syahdu banget. Terus karena di awal puasa dan abis nyepi, jadi ini sepinya tuh dapat banget. Saya memang merencanakan berangkat di tanggal-tanggal puasa gitu ya, awal puasa dan nyepi. Memang ngejar, semua orang kan pasti berfokus untuk ibadah lah begitu ya, karena kebetulan saya non muslim, jadi saya ambil kesempatan untuk bisa pergi ke satu tempat yang biasanya rame, dan itu Bromo gitu ya. Dan bener aja ya guys, aduh sepi banget dan udaranya dingin banget, ini dingin banget asli. Bagi teman-teman yang mungkin kesini ya harus prepare lah gear-gearnya. Nah, ini pintu masuknya desa terakhir gitu di sini. Aduh, ini enak banget guys. Jadi saya melakukan perjalanan ini nggak expect sebetulnya sebegini syahdunya ya, karena udah lama banget terakhir saya ke Bromo itu, mungkin beberapa tahun lalu lah gitu, waktu masih aktif di motor-motor yang lama. Nah, ini pintu masuknya guys, dan
saya ada tips dan trik untuk masuk ke Bromo. Kalau teman-teman semua mau masuk ke Bromo, yuk gimana triknya? Ikutin terus guys. Oke, jadi ada satu pelajaran baru ya. Kalau mau masuk ke sini, itu harus online dari jauh-jauh hari. Dan kayaknya harus booking online, itu makan waktu. Saat ini saya bisa masuk, tapi nggak dikasih karcis. Cuma udah terkonfirmasi, nanti tinggal tunjukin bukti bayar sama itu aja. Ya, pelajaran aja. Jadi mau ke Bromo sekarang harus pakai online tiket gitu ya. Oke, mungkin sekian aja. Kita lanjut perjalanan. Oke, setelah dari loket tadi, akhirnya kita meneruskan perjalanan menuju ke Gunung Bromo, lautan pasir. Tapi sebelumnya mungkin kita akan mampir dulu di Bromo 360 Hillside. Ini adalah kafe terbaru. Jadi setiap teman-teman yang mungkin menggunakan jalur Gubuk Klakah, jangan lupa mampir nih. Gitu. Jadi ini kafe masuknya aja 50.000. Saya ada beberapa tiket ya, ada 100, ada 50, ada yang cuma 20.000. Dan saya ngambil yang 50.000 karena ada welcome drink dan welcome snack. Jadi saya pikir itu yang paling value for money. Nah, sekaligus sepertinya videonya takut kepanjangan. Jadi teman-teman, aku berharap banget nih bisa ikutin nanti yang part 2-nya. Mungkin part 1 saya akan sudahi sampai dengan ke 360 Bromo Hillside. Tapi nanti untuk part 2-nya, gimana keseruan saya di pasir yang hujan begini. Wah, seru banget. Dan gimana serunya ngejar sunrise. Dan aduh, pokoknya di Gunung Bromo itu banyak sekali cerita yang akan saya ceritain di part 2. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part 2 guys.